Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Bocah Klasik Mas Bro. Kali ini kita bahas diesel ya. Depan kita ini sudah terdapat diesel merek Sumo SX 180. Oke, ini adalah generator listrik manual, yaitu adalah yang lawas sih, tapi ya tetap masih bisa dipakai gitu Mas Bro ya. Jadi mau kita tes bagaimana mesinnya masih layak atau enggak, tentunya dari situ, dan tentunya kita mau kasih tips kawan-kawan, karena untuk generator ini bagaimana cara penggunaan yang pas, dan tentunya untuk kayak untuk organ, dan tentunya untuk keseharian rewang-rewangan itu kan. Ini kalau generator diesel ini untuk listrik ini biasanya sering untuk dipakai untuk di lampu, acara-acara hajatan gitulah tentunya ya. Jadi mari kita cek dulu ke sampingnya. Oke, sini udah dimodif ini ya, dorongan gitu, jadi agar memudahkan orang-orang menarik maju mundur dan membawa diesel tersebut. Oke, jadi di sini kita naikkan dulu ya gasnya ininya. Oke, jadi di sini jangan salah-salah ya kawan-kawan ya. Jadi ini sudah tak beri tanda sini. Jadi untuk gas ini, kalau diesel ini kan kita menggunakan manual ya. Jadi kekuatan listrik tekanan itu kita menggunakan gas. Kalau untuk diesel kita menggunakan gas. Jadi jangan sampai berlebih juga gasnya. Kalau berlebih juga nanti bisa berabe ya kawan-kawan ya. Karena soalnya mesin sederhana itu ini kan masih menggunakan alat-alat sederhana yang masih lama. Jadi intinya kita harus sesuaikan di gasnya. Nah ini kan dan nok-noknya ini udah tak beri tanda. Dan di situ kita balik lagi ke sebelah kanan. Oke. Nah di sini ini colokannya ya, colokan ini dari keluaran di bagian output dieselnya. Oke, kita turunkan dulu. Di sini alat tes kita ini ada tester, multi tester. Nanti kita akan cek berapa voltase dari si diesel ini. Jadi kalau lebih dari 200 biasanya, kalau aku sih, kalau untuk yang sering-sering orang-orang pakai itu adalah 210, 220 itu ya. Jadi jangan sampai lebih dari 220. Kalau lebih dari 220 bisa bahaya Mas Bro. Kita disewa orang untuk hajatan, takutnya malah pecah semua lampu kan, kacau berabe nanti. Oke, mari kita tes dulu. Ini kita pakai kabel ya, karena colokannya langsung laki. Jadi kita cek colokan ini langsung aja. Takutnya nanti kalau ini kena kaki nanti malah kesetrum, kacau kita. Ini kita alat tesnya lagi, kita pakai Bosch mereknya ya. Intinya kita langsung aja ke videonya, kita hidupin. Ini ya water pump ya. Jadi ini water pump nggak saya pasang ya. Tuh, panbel nggak saya pasang. Jadi water pump ini nggak pasang, jadi kondisi off. Jadi ini saya kasih air ya di dalam. Intinya kita cek dulu dalamnya ini masih ada airnya. Walaupun sekitar 2 ember atau seember aja, ini kan isinya cuman sekitar 2 liter mungkin, nggak sampai sih, kayaknya seember kecil itulah ya. Mungkin tak tutup sama toples, ini tutup toples. Yang penting dalamnya ada airnya, karena kalau nggak ada airnya nanti bloknya bisa pecah ya Mas Bro ya. Tuh, ada airnya. Oke, yang penting cek and recheck aja, takutnya mana-mana nanti. Dan kita lagi, ini coknya ya. Oke, langsung kita hidupin aja ya. Jadi kita cek di gasnya dulu, nanti kita lanjut ke bagian depan ya. Yang penting colokan itu jangan dicolok dulu. Kita ngatur gasnya dulu sama voltasenya. Atur gasnya dulu.
lanjut ke bagian output generatornya ya. Kita cek dulu voltasenya. Kita cek dulu ya. Ini usahakan untuk tester kita panahnya ini harus 250 ya. Oke, jika sudah kita langsung cek aja. Pas 220, langsung kita tes aja pakai bor ya. Jadi kalau 220 ini aman Mas Bro ya. Tekanannya juga stabil. Oke, kita matiin aja ya. Oke, jadi seperti itu Mas Bro ya. Tadi kita cabut dulu. Yang penting kalau untuk ngatur voltasenya ini jangan sampai arus listriknya ini dipasang dulu, atau untuk bagian lampu kita pasang lampu-lampu itu jangan sampai dicolok dulu ya. Nanti dia naik turun, apalagi kan generatornya ini dia pakai mesin, dia ngatur gasnya dulu. Jadi kalau nggak pas nanti lampunya bisa meledak. Oke, jadi seperti itu. Lanjut di videonya Mas Bro. Jadi seperti itulah ya. Jadi tadi kita udah cek mesinnya masih bagus dan tentunya masih enak juga. Tarikan mesinnya tentunya masih gagah perkasa mesinnya, walaupun tua tapi kalau tenaganya masih oke, kenapa harus dibuangkan itu. Jadi untuk kawan-kawan yang punya ED tua, punya mesin-mesin tua, punya diesel tua, punya apa-apa, yang penting intinya dirawat ya. Punya mesin itu intinya dirawat. Yang pertama itu adalah oli. Kenapa saya bilang oli? Karena untuk mesin semua harus menggunakan oli ya untuk mesin, karena agar lebih awetnya lagi jika oli itu rutin diganti 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, minimal 3 bulan sekali. Karena apa ya, namanya juga kita lihat mesinnya dulu, melihat kapasitas perjalanan mesin dan tentunya kekuatan mesin. Jika seperti ini, diesel ini kan dipakai orang untuk saat ini kan jarang ya, sekali dipakai mungkin sehari, mulai pagi sampai besok paginya lagi gitu. Jadi jarang dipakai lagi. Habis itu setelah itu nggak dipakai lagi. Nah, nanti ada orang yang mau pakai lagi sampai pagi lagi, sampai besok paginya lagi. Jadi ya nggak tentu. Jadi kalau untuk kapasitas 3 bulan sekali, hitungan dari sehari tadi, itu masih layak ya, masih oke lah. Intinya oli itu tetap harus dijaga kawan-kawan. Intinya oli, bukan apa-apa. Jadi kalau jangan sampai dijok ya, tapi maksudnya ditambahin gitu. Intinya dibongkar, ditap olinya, dibuang. Kita lihat kekentalannya, kalau masih oke ya dimasukkan lagi lah. Kalau udah layak ganti ya diganti. Apa boleh buat itu. Susahnya kalau mesin udah rusak, lebih banyak lagi dana yang harus kita keluarkan untuk mengganti part-part yang rusak tadi. Oke, jadi seperti itu Mas Bro dari kesimpulan kali ini. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih.